Selama ini pura-pura miskin, sampai dihina dan dijadikan babu oleh mertua dan kakak iparku. Saat manajerku datang, mereka kaget. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Alicia, seorang wanita berusia 27 tahun, baru saja menikah dengan Ditya, seorang pria berusia 28 tahun. Setelah pernikahan yang berlangsung 1 hari yang lalu, Alicia sekarang tinggal di rumah suaminya, Ditya, yang juga ditempati oleh ibu mertua dan kakak ipar Ditya. Awalnya Alicia merasa senang dengan kehadiran banyak keluarga di sekitarnya, dan ia menyambut mereka dengan ramah. Alicia memutuskan untuk memasak untuk pertama kalinya sebagai pasangan suami istri. Ditya sangat mengapresiasi masakan Alicia dan merasa bangga dengan keahliannya. Mengingat bahwa selama ini Alicia tinggal sendiri di kosan dan sering memasak untuk dirinya sendiri. Namun reaksi ibu mertua dan kakak ipar Ditya berbeda. Mereka hanya mengaduk-ngaduk makanan di piring masing-masing tanpa menunjukkan apresiasi yang sama. Alicia memperhatikan sikap ibu mertua dan kakak ipar dan bertanya, apakah masakannya tidak sesuai dengan selera mereka. Namun mereka malah merespon dengan sinis, menyatakan bahwa masakan Alicia tidak pantas disajikan di meja makan mereka, karena mereka adalah orang kaya dan seharusnya makan dengan sandwich atau roti selai. Alicia merasa sedih dan kecewa dengan komentar tersebut, namun ia tetap tenang. Ditya yang heran dengan reaksi ibu dan kakaknya mencoba untuk menengahi situasi. Ia meminta ibu dan kakaknya untuk menerima masakan Alicia dengan lapang dada dan menyuruh mereka untuk makan apa yang telah disiapkan oleh Alicia. Ditya juga menjelaskan bahwa ia tidak menyukai roti, sehingga makanan yang disajikan oleh Alicia lebih cocok untuk mereka. Dalam keheningan yang menyelimuti ruang makan, ibu mertua dan kakak ipar akhirnya setuju untuk makan masakan yang telah disiapkan oleh Alicia. Meskipun suasana terasa tegang, Alicia tetap berusaha untuk menjaga ketenangan dan menghormati ibu mertua dan kakak iparnya di rumahnya. Ia menyadari bahwa hubungan dengan keluarga suami adalah hal yang penting, dan ia berusaha untuk tetap bersikap baik meskipun dihadapkan dengan tantangan. Alicia telah melepas senyum pada Ditya yang berangkat bekerja. Tiba-tiba dikejutkan dengan tangan yang kasar menarik tangannya. Jemarinya dipaksa untuk menggenggam sapu oleh kakak ipar, yang kemudian menyuruhnya untuk membersihkan rumah. Dengan hati berdebar, Alicia mulai menyapu bagian rumah. Sementara kakak ipar dan ibu mertua duduk santai di sofa sambil menonton TV. Saat Alicia sibuk membersihkan, camilan yang mereka makan remahannya terjatuh ke lantai. Alicia menghela nafas, dan dengan hati-hati ia membersihkan bagian bawah kakak ipar dan ibu mertua. Setelah selesai dengan ruang tamu, tiba-tiba ibu mertua yang sebelumnya tidak terlihat, tiba-tiba muncul dan menjatuhkan pot bunga di samping akuarium, membuat tanahnya berserakan di lantai. Ibu nggak apa-apa kan? Kakak ipar yang khawatir segera menghampiri ibu dan memegang lengan ibu. Waspada kalau ibu mertua tiba-tiba ambruk. Ibu nggak apa-apa, tapi bunganya. Kakak ipar dan ibu mertua menatap bunga yang jatuh. Lalu kakak ipar mengajak ibu untuk menanam bunga itu di halaman, supaya tidak mati dan menjadi sia-sia setelah ini. Dengan hati-hati, kakak ipar menuntun ibu, memegang lengannya,
sedangkan ibu membawa bunga itu di tangannya. Mereka berdua pergi keluar, meninggalkan Alicia yang merasa lega. Dengan tekun dan telaten, Alicia melanjutkan tugasnya membersihkan rumah hingga bersih. Saat rumah kembali hening, Alicia merasa campuran antara kelelahan dan kelegaan. Meskipun dihadapkan dengan tugas yang tidak terduga, Alicia tetap berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ia merasa sedikit lega setelah kakak ipar dan ibu mertua pergi ke halaman untuk menanam bunga. Memberinya kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tenang. Dalam keheningan dan kesunyian rumah, Alicia merasa bangga dengan dirinya sendiri atas ketabahan dan kesabarannya. Meskipun dihadapkan dengan situasi yang menantang, Alicia tetap tegar dan berusaha untuk menjaga ketenangan. Dengan hati yang penuh ketulusan, Alicia melanjutkan tugasnya membersihkan rumah dan merasa puas ketika semua beres dan bersih. Setelah selesai menyapu, Alicia mulai mengepel lantai dengan penuh semangat. Ia menggosok lantai dari ujung depan di ambang pintu utama dengan harapan lantai akan mengkilap dan harum. Senyuman mereka melihat hasil kerjanya. Namun senyumannya memudar ketika dua pasang kaki yang penuh tanah basah tiba-tiba menginjak lantai yang baru saja dipel oleh Alicia. Ibu mertua dan kakak ipar yang seharusnya sedang menanam bunga di halaman datang dengan kaki kotor dan penuh tanah. Bahkan pakaian dan tangan mereka pun ikut kotor. Kakak ipar dengan lembut mengajak ibu mertua untuk mandi, menuntun ibu mertua dengan penuh perhatian. Langkah demi langkah mereka melewati Alicia, membuatnya memejamkan mata sambil menarik nafas panjang. Mencoba untuk tetap sabar, meskipun hatinya mulai terasa tertekan. Alicia merasa sedih dan kecewa dengan sikap dan perilaku ibu mertua dan kakak ipar. Namun dia tetap berusaha menjaga ketenangan dan kesabaran. Setelah mereka pergi ke kamar masing-masing untuk mandi, Alicia akhirnya bisa melanjutkan tugasnya mengepel lantai yang telah terinjak kotor. Dengan hati yang berat namun tekun, Alicia membersihkan bekas kotoran yang lurus hingga ke kamar masing-masing. Meskipun hatinya terasa berat dan kecewa, Alicia tetap berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Saat lantai telah bersih dan mengkilap kembali, Alicia merasa lega dan puas dengan hasil kerjanya. Meskipun dihadapkan dengan situasi yang menantang dan tidak adil, Alicia tetap tegar dan berusaha untuk menjaga ketenangan. Ia menyadari bahwa sebagai bagian dari keluarga, ia harus menerima tantangan dan cobaan dengan lapang dada dan terus berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan ibu mertua dan kakak ipar. Dalam kebersamaan dan kesabaran, Alicia berharap bahwa suatu hari nanti akan ada pemahaman dan keharmonisan di antara mereka. Alicia, setelah duduk untuk istirahat sejenak sambil menikmati segelas air putih dingin, tiba-tiba dipanggil oleh ibu mertua untuk mencuci pakaian yang dikenakan sebelumnya dan diminta untuk menjemurnya hingga kering sebelum sore. Padahal masih siang. Tanpa ragu, Alicia segera mencuci pakaian yang begitu kotor hingga terlihat seperti lumut. Dan ia memilih mencuci menggunakan tangan agar mesin cuci tidak terlalu kotor. Setelah dicuci, Alicia menjemur pakaian di halaman rumah di bawah sinar matahari terik, yakin bahwa pakaian akan kering sebelum sore tiba. Saat sore hari tiba, Alicia mendapat kabar dari suaminya bahwa mereka akan makan malam di luar untuk merayakan kenaikan jabatan. Dengan senang hati, Alicia memberitahu ibu mertua dan kakak ipar tentang rencana makan malam di luar. Namun reaksi mereka tidak seperti yang diharapkan.
Ibu mertua menuduh Alicia membujuk Ditya untuk makan di luar karena malas memasak, dengan alasan merayakan kenaikan jabatan Ditya. Kakak ipar turut menimpali, mengkritik Alicia bahwa seharusnya ia lebih pandai mengatur keuangan suaminya dan tidak mengajak berfoya-foya. Alicia merasa campur aduk dan terdiam, menatap ibu mertua dan kakak ipar dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ia merasa tidak dipahami dan dihakimi atas keputusannya untuk merayakan kesuksesan suaminya. Meskipun hatinya terasa terluka, Alicia memilih untuk tetap tenang dan menjaga sikap. Dalam keheningan yang menyelimuti ruang tamu, Alicia merenungkan tentang hubungan rumah tangganya dan bagaimana ia dapat menemukan keseimbangan antara tanggung jawab sebagai istri dan keinginan untuk merayakan momen-momen penting bersama suaminya. Meski dihadapkan dengan kritik dan penilaian dari keluarga suami, Alicia tetap tegar dan berusaha untuk menjaga martabatnya. Dengan hati yang berat namun tegar, Alicia memutuskan untuk tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi situasi ini. Ia berharap bahwa suatu hari nanti akan ada pemahaman dan penghargaan atas usahanya sebagai seorang istri yang setia dan mendukung suaminya. Dalam kekuatan dan kesabaran, Alicia siap untuk menghadapi tantangan dan cobaan yang mungkin datang dalam perjalanan rumah tangganya. Alicia merasa gembira saat Ditya pulang dan mengajak mereka untuk bersiap makan malam. Berbeda dengan reaksi sebelumnya, ibu mertua dan kakak ipar tampak bersemangat dan memuji Ditya atas jabatan barunya. Alicia tersenyum senang. Lalu mereka bersama-sama menuju restoran pilihan Ditya. Alicia duduk di samping Ditya sebagai sopir, sementara kakak ipar dan ibu mertua duduk di belakang. Tak berapa lama, mereka tiba di restoran seafood yang dipilih. Alicia menatap Ditya dengan penuh kebahagiaan, dan Ditya membalas dengan senyuman hangat. Begitu tiba di restoran, mereka langsung masuk dan duduk di tempat yang kosong. Setelah duduk, mereka memesan makanan. Ketiga orang selain Alicia memesan seafood yang sama. Sementara Alicia memilih makanan yang tidak berhubungan dengan seafood, yang beruntungnya juga tersedia di restoran tersebut. Ketika Ditya pergi ke lobi untuk mengantar menu pesanan, ibu mertua tiba-tiba menghina Alicia karena memesan makanan yang berbeda dan dianggap paling mahal karena tidak berkaitan dengan menu utama restoran tersebut. Alicia dengan sopan menjawab bahwa ia memiliki alergi terhadap makanan laut, sehingga memilih makanan yang tidak berhubungan dengan seafood. Namun ibu mertua dan kakak ipar tetap menghina Alicia hingga Ditya kembali. Ditya datang dan membela Alicia, menjelaskan bahwa istrinya memiliki alergi terhadap makanan laut, sehingga memilih restoran seafood yang juga menyediakan makanan non-seafood. Ditya menegaskan bahwa ia memilih restoran tersebut karena tahu keluarganya menyukai seafood. Dengan pembelaan Ditya, suasana menjadi lebih tenang dan Alicia merasa lega bahwa suaminya selalu ada di sisinya untuk mendukung dan melindunginya. Dalam momen tersebut, Alicia merasa terharu dan bersyukur atas dukungan dari Ditya. Meskipun dihadapkan dengan kritik dan hinaan dari keluarga suaminya, Alicia merasa didengar dan dipahami oleh suaminya. Dengan keberanian dan kekuatan, Alicia siap untuk terus menjaga hubungan yang baik dengan keluarga suaminya. Ia berharap bahwa suatu hari nanti akan ada pemahaman dan keharmonisan di antara mereka. Alicia memulai hari ini dengan meneguhkan hati dan menebalkan kesabarannya. Meskipun hari-hari sebelumnya telah cukup menguras kesabaran, ia kembali menemui tantangan yang sama, di mana selalu disuruh untuk melakukan segala sesuatu tanpa diberi waktu istirahat.
Kemarin ia bahkan diminta pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan pribadi kakak ipar dan ibu mertua. Dengan jalan kaki karena motor kakak ipar sedang diservis dan motor pribadinya dipinjam oleh teman Ditya untuk keperluan pulang kampung dengan jaminan kunci rumah. Alicia merasa pasrah saat harus berjalan sekitar 2 km menuju supermarket di perempatan jalan raya. Bahkan setelah itu, ia masih disuruh untuk membuatkan makan siang yang katanya tidak enak menurut ibu mertua dan kakak ipar. Keadaan ini terus berlanjut selama berbulan-bulan. Semakin memburuk, hingga Alicia mulai meragukan statusnya di rumah ini. Ia bertanya-tanya, apakah ia dianggap sebagai pembantu atau menantu sejati di keluarga ini? Perasaan Alicia terasa terombang-ambing di antara tuntutan dan ekspektasi keluarga suaminya. Ia merasa tidak dihargai dan merasa terpinggirkan dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan penuh kasih sayang. Meskipun hatinya terasa berat, Alicia terus berusaha untuk menjaga ketenangan dan kesabaran. Berharap bahwa suatu hari nanti akan ada pengakuan dan penghargaan atas usahanya. Dalam keheningan yang menyelimuti pikirannya, Alicia merenungkan tentang peran dan posisinya di keluarga suaminya. Ia merasa perlu untuk meneguhkan hati dan menetapkan batas-batas yang jelas dalam hubungan dan keluarga suaminya. Alicia menyadari bahwa ia juga memiliki hak untuk dihormati dan dihargai sebagai seorang menantu yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut. Dengan kekuatan dan keteguhan hati, Alicia siap untuk menghadapi tantangan dan menemukan keseimbangan dalam hubungan yang rumit ini. Meskipun perjalanan tidak mudah, Alicia yakin bahwa dengan kesabaran dan keyakinan, ia akan mampu mengatasi setiap rintangan yang datang dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Alicia, yang kesabarannya telah mencapai titik terendah, memutuskan untuk tidak lagi memasak sarapan untuk ibu mertua dan kakak ipar. Hanya membuat makanan untuk dirinya dan Ditya. Ia memilih bersantai di sofa sambil bermain ponsel, tanpa mempedulikan ocehan marah dari ibu mertua dan kakak ipar. Alicia merasa menikmati waktunya, merasa lega setelah sekian lama mendambakan sedikit kenikmatan dalam rutinitas yang berat. Namun, saat sedang asik membalas pesan dari orang penting, ponselnya tiba-tiba diambil oleh kakak ipar dan dilemparkan. Kakak ipar mengejek ponsel Alicia yang dianggap jadul, lalu menghina sikap Alicia yang tak menjalankan tugas sebagai menantu. Alicia merasa terkejut dan terluka oleh perlakuan mereka. Merasa tidak dihargai setelah segala usaha yang telah ia lakukan untuk keluarga Ditya. Dalam keadaan yang penuh emosi, Alicia merasa tercabik antara keinginan untuk memberontak dan keinginan untuk menjaga hubungan dengan keluarga suaminya. Ia merenungkan apakah tindakannya ini akan membuat Ditya kecewa. Namun ia juga merasa bahwa sudah saatnya untuk diakui sebagai bagian dari keluarga ini, bukan hanya sebagai pembantu atau babu semata. Alicia menatap ibu mertua dan kakak ipar dengan perasaan campur aduk, lalu memalingkan wajahnya untuk menahan emosi yang meluap. Meskipun ia merasa terluka dan tidak dihargai, Alicia memilih untuk tetap tenang dan menjaga sikapnya. Ia menyadari bahwa meskipun mereka lebih tua dan bagian dari keluarga Ditya, ia tidak ingin membuat suaminya kecewa. Dalam keheningan yang menyelimuti ruang tamu, Alicia merenungkan tentang hubungan rumah tangganya dan bagaimana ia dapat menemukan keseimbangan antara menjaga martabatnya dan menjaga hubungan dengan keluarga suaminya.
Dalam kekuatan dan ketabahan hati, Alicia siap untuk menghadapi tantangan dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Meskipun perjalanannya tidak mudah, Alicia yakin bahwa dengan kesabaran dan keyakinan, ia akan mampu mengatasi setiap rintangan yang datang dan menjaga keharmonisan dalam keluarga tersebut. Alicia setelah dihadapkan dengan perlakuan kasar dari ibu mertua yang menampar pipinya, merasa terkejut dan terluka. Ibu mertua marah dan mengatakan bahwa Alicia sebagai menantu seharusnya bersyukur telah dinikahi oleh Ditya yang kaya, sehingga bisa menikmati hidup enak di rumah tersebut. Namun dalam hati, Alicia merasa bahwa seharusnya Ditya yang beruntung memiliki seorang istri seperti dirinya. Kakak iparnya turut menambahkan, mengingatkan Alicia tentang latar belakang keluarga yang miskin, dan bahwa Alicia seharusnya menyadari posisinya dan tidak bertingkah seperti nyonya besar di rumah tersebut. Dalam keadaan terpukul, Alicia memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia menelpon seseorang untuk datang ke rumah. Dan tak lama kemudian, mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas keluar dari mobil dan menghampiri Alicia, menyerahkan sebuah map kepadanya. Alicia membaca isi map tersebut sebentar, lalu menunjukkan pada kakak ipar dan mertua. Isi map tersebut adalah dokumen kepemilikan rumah tempat tinggal mereka, yang ternyata atas nama Alicia sebagai istri dari Ditya. Ibu mertua dan kakak ipar terkejut dan marah. Mereka memarahi Alicia, mengklaim bahwa Alicia telah membujuk Ditya untuk memindahkan kepemilikan rumah ke nama Alicia. Mereka merasa terancam dan kehilangan kendali atas situasi. Alicia dengan tenang dan tegas menjelaskan bahwa tindakan ini adalah keputusan Ditya sendiri sebagai bentuk penghargaan dan cinta kepadanya. Ia menegaskan bahwa sebagai istri, ia punya hak atas kepemilikan rumah tersebut. Alicia menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang menantu yang harus tunduk pada perintah dan perlakuan kasar, namun juga seorang istri yang memiliki martabat dan hak yang sama. Dalam keheningan yang menyelimuti ruang tamu, suasana tegang dan emosi yang membara terasa di udara. Alicia dan keluarga Ditya saling menatap dengan perasaan yang rumit. Meskipun terjadi ketegangan, Alicia merasa lega bahwa kebenaran telah terungkap dan bahwa ia diakui sebagai bagian yang setara dalam keluarga tersebut. Dalam momen tersebut, Alicia merasa kuat dan tegar, siap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Di tengah keheningan yang menyelimuti ruang tamu, manajer datang dan menyela percakapan. Setelah ia mengungkapkan kebenaran bahwa sebenarnya Alicia yang membeli rumah tersebut dan memberikannya kepada Ditya, kemudian ibu mertua dan kakak ipar terkejut mendengar fakta ini, karena selama ini ia tidak tahu bahwa rumah itu dibeli oleh Alicia. Alicia memilih untuk tidak menjelaskan identitas aslinya saat itu. Dan bersama manajernya, mereka menunggu Ditya pulang. Saat Ditya tiba di rumah, ia melihat manajer Alicia dan keadaan rumah yang berbeda dari biasanya. Sebelum ia sempat bertanya kepada Alicia, ibu mertua langsung menanyakan tentang pemilik asli rumah tersebut. Dengan yakin, Ditya menjawab bahwa rumah itu milik Alicia, membuat ibu mertua dan kakak ipar terkejut dan tidak percaya. Alicia akhirnya membuat pengumuman bahwa sebenarnya ia adalah pemilik dari sebuah restoran terkenal di kota, dan pria yang datang bersamanya adalah manajernya. Ditya, ibu mertua, dan kakak ipar terkejut mendengar pengakuan Alicia. Mereka tidak menyangka bahwa Alicia juga adalah seorang wanita kaya dan sukses. Alicia mengungkapkan bahwa selama ini ia pura-pura miskin agar tidak menghambat Ditya untuk menikahinya. Namun perilaku ibu mertua dan kakak ipar yang tidak sesuai dengan ekspektasi membuatnya akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Ditya merasa bangga dengan istrinya dan memeluknya dengan penuh kebahagiaan.
Ibu mertua dan kakak ipar merasa bersalah dan minta maaf atas perlakuan mereka. Akhirnya, keluarga itu menemukan keharmonisan dan kebersamaan setelah kebenaran terungkap. Mereka belajar untuk saling menghormati dan menerima satu sama lain, membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih.